Ya, selamat datang teman-teman di Zoom meeting malam ini. Kembali kita bersama sharing produk dari ITERA. ITERA, saya sendiri sudah sekitar 6 bulan bersama produk-produk ITERA ini dan banyak hal luar biasa yang saya dapatkan dari produk ITERA ini. Jadi minggu pertama jelas saya malu-malu mengenai produknya, yang pasti saya pakai terus. Tapi dari minggu pertama aja hasilnya udah luar biasa, papiloma saya lepas, seperti itu banyak gitu. Dan seperti progres yang teman-teman lihat sendiri, kulitnya, wajahnya, semuanya harusnya berubah ya. Uh, nah, uh, lanjut dari testimoni yang lalu mengenai kebas di bagian sini ya, gara-gara dokter bedah mulut mencabut gigi bungsu dan akhirnya membuat syarafnya mungkin kena, rusak seperti itu, dan itu kurang lebih 20 tahun. Dan progresnya sampai saat ini sekarang tinggal 2-3% lah kebasnya. Seperti itu. Jadi kebasnya bertahap, nah, bertahap menurun gitu kan. Bertahap dari bulan pertama cukup lumayan, sisa 30%, bulan kedua mungkin ya kurang lebih 10, tinggal 10%, bulan ketiga 5%. 5% ini turunnya lagi agak lama. Gitu. Yang sebetulnya menurut secara kedokteran eh, ketika waktu itu saya sharing tentang produk ini di kedokteran itu kayak semacam tidak menerima testimoni gitu kan. Karena secara kedokteran itu tidak mungkin syaraf yang sudah rusak bertahun-tahun itu bisa diregenerasikan, tidak mungkin. Ya, Sehingga daripada itu saya melihat wow, ini produk Itera keren yang merah seperti itu. Nah, mungkin saat ini kita sharing yang tentang blower merah dulu. Apa yang teman-teman alami bisa mungkin yang jadi tujuan dari sini adalah kita rekam. Jadi nanti kita bisa pergunakan bersama. Nanti saya masukkan YouTube sehingga ini adalah sharing jujur kita mengenai perkembangan kita. Oke, mungkin dari Semarang, dari Bu Tata. Silakan Bu Tata. eh, ya, kalau saya kemarin itu yang apa terapi temen itu namanya Pak Tris. Pak Tris itu ada ring di jantungnya, pas di jantungnya udah pasang ring, terus di matanya juga udah tanam lensa. Waktu itu eh, karena saya status WA saya dua kali, terus Bu Tris tuh penasaran produk produk yang saya set itu apa gitu. Terus lalu saya coba main pulang kerja, main ke rumah Bu Tris, terus saya terapi semua biar tahu apa itu kegunaan alat ini dan fungsinya apa. Terus sembari saya menerapi, saya terangkan apa apa itu teraker, terus uh, dua pas sampai satu pas waktu satu kali terapi kebetulan besoknya itu kontrol dokter. Selama ini menurut Putris itu hasil kontrol kontrol labnya selalu buruk, nggak sayangnya tidak dilihatkan lab yang lama dengan hasil lab lama dengan hasil lab baru, tetapi yang dikatakan oleh Putri sangat luar biasa bahwa alat terakhir itu membuktikan bahwa hasil labnya itu semuanya bagus, sampai dokternya yang biasa melihat hasil labnya Pak Kris tuh heran, Ibu pakai konsumsi apa buat Bapak kok hasilnya begitu bagus, begitu signifikan dari hasil lab yang terakhir. Tetapi Bu Tris tidak mau dengan jujur menjelaskan apa karena efek di terapi terakhir yang klasik yang merah itu, tetapi dia karena masih merasa ragu apakah itu memang apa itu berkat terapinya itu atau dan air minum terakhirnya atau karena sugesti aja. Lalu Bu Tris menawarkan apa itu memberikan saya waktu 1 bulan, maksudnya bulan itu bukan 30 hari full, tetapi seminggu 2 kali untuk terapi Pak Tris secara khusus dan
Bu Trisnya juga. Terus setelah setelah banyak hal yang dialami Pak Tris, maksudnya dia menyampaikan bahwa tubuhnya enakan, apa jantung yang merasa nggak sesak, terus uh, ringan mau buat apa itu yang rasanya tulang-tulangnya itu rasanya sakit, jadi lebih apa fleksibel, lebih lentur gitu. Tetapi hasil kontrol berikutnya, hasil labnya yang bulan ini belum disampaikan oleh Bu Tris gitu. Tapi Oke. Pak, itu kalau nggak salah dengar kan dia udah pasang ring ya, tetap bisa ya diterapi ya. Dirimu tetap yang di jantungnya dilewatin atau gimana? di apa cuma di tengah gini terus sama nggak lama sih cuma di itu tapi saya tanya nggak apa-apa Pak ada efek apa nggak apa-apa nggak enak aja gitu cuma berapa kali keterakanan dan 3 kali ya terus habis itu perutnya kalau di wajahnya di area matanya enggak saya jadi kalau wajah area matanya saya lewatin karena udah tanam lensa. Oh iya, karena udah tanam lensa ya, seperti itu. Iya. Oke, thank you sharingnya. Yang Romo Koko gimana? Dirimu pertama Oh merasakan ya. citera luar biasa dari Romo Koko ya, yang Iya. dirimu terapi Iya. rutin ya, Iya. selama sebulan ya. Kolesterol, asam urat Eh, atau segala macamnya iya, normal. betul. Ya, Diabetes juga. ya, saya kenal Itiraker ini karena berkat Romo Koko salah satunya Pak Abi. Jadi waktu itu saya tuh lihat Bu Meta itu pasang status. Terus habis itu saya dengar kondisinya Romo Koko. Saya kan eh, cukup kenal baik dengan beliau karena dulu pernah Romo paroki, satu paroki, terus pindah ke Temanggung, terus dinyatakan harus pindah ke Semarang di rumah Guntur, di rumah provinsialat Mas Abdi Guntur. Dia stroke apa stroke dan Parkinson juga punya tiga tiga virus di otaknya, rubella, apa yang virus-virus anjing itu semua itu. Tetapi kalau yang jadi titik titik itunya Romo Koko adalah Parkinsonnya dan stroke-nya. Waktu terus waktu saya mau berkunjung saya ngajak Bu Meta, Bu mau nggak bantuin bantuin Romo Koko untuk sembuh. Siapa tahu semoga dengan alat yang Ibu share itu bisa membantu Romo Koko untuk sembuh. Terus sungguh luar biasa Bu Meta uh, apa itu membantu saya mau ikut datang untuk membantu menerapi Romo Koko. Waktu itu mengajak juga teman kami Pak Pius. Terus Pak Pius pakai tanahnya, Bu Meta yang pakai alatnya. Begitu kami ketemu dengan Romo Koko, uh, jalan pertama kali itu beliau seperti robot, nggak lancar sama sekali, cukup sangat-sangat pelan. Terus sampai harus dipapah sama karyawannya di Guntur itu. Terus suku uh, apa ya saya yang kena Romo Koko yang lincah yang suka basket suka futsal segala aktivitas ya terus dan karena kondisi itu beliau ketika saya mau maaf ya baru baru ke Guntur sekarang saya teman ini semoga membantu ini kenal Bu Mita ini Pak Pius yang akan membantu Romo untuk um, sembuh lewat alat terakan nanti akan dijelaskan dan bagaimana caranya. Terus Romo Koko, ya baik, saya mau. Situ terus Bu Meta dan Romo Koko dan Pak Pius menerapi Romo Koko. Ketika kami pulang, beliau nangis dan bilang terima kasih. Itu sungguh ya Romo sama-sama kuat. Terus setelah itu kami sepakat untuk seminggu 2 kali ya Bu Meta, seminggu 2 kali sesuai dengan keinginan Romo Koko karena harus tidak waktu itu di ruang tamu karena nanti kalau ada tamu dari lain yang berkunjung ke atau keperluan lain dengan Romo yang lain maka kan tidak enak maka harus di ruang terapi dan ruang terapi itu harus gantian dengan teman Romo yang sakit lainnya. Terus kami seminggu 2 kali waktu itu dijadwalkan hari Selasa dan Jumat. Dan puji Tuhan hasilnya sungguh luar biasa karena juga selain kami
terapi Jumat Jumat dan Selasa ya, itu eh, ada ternyata Romo Koko juga punya alatnya. Ternyata beliau sudah ketika melihat alat itu pertama kali Romo Koko itu bilang, saya juga punya. Oh ya Romo, iya. Tetapi di Temanggung saya tidak tahu bagaimana cara fungsinya alat itu. Beliau dikasih oleh umatnya yang ada di Temanggung untuk mengobati sakitnya, tetapi tidak dijelaskan. Mungkin belinya online apa bagaimana, cuma beliau nggak begitu menjelaskan bagaimana alat itu. Lalu ditinggal aja di Temanggung. Terus saya bilang, Romo, kalau memang Romo punya, silahkan Romo bisa dilacak dan bisa dibawa kembali ke sini. Nanti kalau Romo kesusahan, nanti saya bantu untuk biar alatnya itu ada di Guntur ini. Lalu uh, puji Tuhan ternyata benar setelah alatnya itu datang, lalu dicek oleh Bu Meta untuk memastikan alat itu benar dari lab, yang asli. Lalu tapi dia keluaran mungkin pertama apa nggak seperti yang kita punya. Lalu kami mencoba apa itu mengajar, memberikan caranya itu kepada salah satu karyawannya namanya Mas Pur. Nah, Mas Pur itu untuk bagaimana caranya saya jadi terapi, saya yang pasiennya, Mas Pur yang menerapi saya. Setelah itu Mas Pur bergantian mengajari teman-temannya yang ada di Guntur hingga selain hari terapi kami Selasa dan Jumat itu setiap hari 30 menit setiap pagi itu selalu diterapi oleh karyawannya di Guntur itu sehingga ketika hasil labnya dilakukan itu sungguh luar biasa, semuanya lebih baik, cuma natriumnya 0,0 berapa gitu, ya sedikit aja puji Tuhan. Dan apa itu bengkak yang ada di tangan kirinya itu bengkak di tangan kanan dan kaki kiri dan tangan kirinya itu sudah lebih baik, sudah lebih kempes gitu juga. Terus habis itu kunjungan Romo ke AB ya ke Semarang juga sangat membantu dan membuat Romo Koko sukacita bahagia karena boleh coba alat terapinya yang ya Pak AB itu Pak AB. Oh ya, siap-siap. Nanti Semarang akan ada BioLite, bisa dipakaikan ke Romo Koko dan yang lainnya, biar Kasih bisa Pak AB, lebih membantu ya ke teman-teman di Semarang. Seperti itu. ya, Pak AB, terima Ya, kasih. thank you sharingnya. Nah, Bu Meta bisa ngomong aja, video nggak usah, nggak apa-apa. Terserah. Kalau bisa silakan Bu Meta. Nah, dari Bu Meta Nggak ini berisik kok. berisik ya? Oh ya udah nggak bisa. Tapi ya Bu Meta itu suaminya berubah menjadi lebih muda Ya, lima saya lima kenal tahunan ada lah ya. Ya, boleh ada Tata aja yang cerita. uh, saya kenal saya kenal Pak Tri karena beliau itu adalah yang membantu saya sampai saat ini, maksudnya salah satu bagian dari apa itu proses perjalanan hidup saya pribadi saya. Makanya saya tahu bagaimana Pak Tri waktu itu kena stroke ya, kena stroke terus sangat amat tua, nggak seperti yang Pak Tri yang saya kenal. Terus setelah Sangat amat tua. itu Ya amat. ya karena waktu pas video call gitu, kalau begitu saya komen statusnya terus Bu Meta video call kan, siapa siapa Pak Tata gitu, ngomongnya tuh patah-patah, terus banyak hal yang berubah Mas. Terus habis itu setelah di terapi oleh Bu Meta walaupun bolak-balik dari Semarang ke Jakarta, membuat perubahannya sangat bagus baik kesehatan maupun fisiknya Pak Trisadi. Hingga beliau akhirnya minta satu alat untuk khusus dirinya sendiri dan alat itu juga dipinjamkan pegawainya. Jadi Pak Tri karena tahu itu sangat bagus dan bermanfaat, tidak boleh juga berbagi ke karyawannya juga gitu, sehingga merasakan hasilnya juga bahwa alat terakhir itu memang patut untuk punya dan bermanfaat bagi sendiri dan itu. Ya, thank you Tata sharingnya.
Nah, Ya, Pak Rudi Semarang yang mungkin sudah berminggu-minggu coba dan akhirnya sangat antusias juga mengenai bisnisnya, ada pengalaman tentang terapinya, Pak Rudi, silakan. Kalau bisa boleh bicara karena Pak Rudi sampai semangat nih. Wah, ini alat bagus. Seperti itu. Ya, ya selamat malam Kohabi dan juga Bapak Ibu semuanya. selamat malam Pak Eh, Rudi. ya, saya mengenal alat ini dikenalkan oleh Ibu Oti yang sangat luar biasa apa yang kami. Terima kasih Bu Oti. Ya, pertama kali alat Care yang klasik ini kami gunakan sendiri di keluarga kami. Kebetulan saya sendiri, saya hasil dari dokter USG itu di pinggang saya ada pengapuran sehingga setiap hari itu saya merasakan satu sakit terutama di pinggang yang sebelah kiri. Kalau sampai sakitnya itu paling saya hanya minum obat. Obat itu kan tidak menyembuhkan ya. Akhirnya setelah kami pergunakan alat Care Ya, ini setiap habis mandi kami pakai, kami gunakan dan ternyata puji Tuhan eh, rasa sakit itu mulai menurun, menurun dan eh, beberapa hari bahkan sampai 5 hari itu kami sudah tidak merasakan kesakitan. Cuman saya belum cek lab lagi apakah pengapuran itu hilang atau enggak. Tapi ya saya rasakan saya untuk aktivitas bisa apa ya nggak merasakan kesakitan lagi gitu Pak Habib. Kemudian juga kami yang melakukan terapi ini yang sering kali adalah istri saya. Nah, kebetulan ibu kami itu juga mempunyai problem di saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu kalau usia sudah sekitar 83 tahun, sehingga eh, fungsi penyerapan ususnya itu kurang baik, kurang bagus. Kalau ke belakang sangat-sangat sulit sekali. Namun setelah dilakukan terapi blower Care ini, ibu kalau ke belakang sekarang lebih mudah. Bahkan kalau misalkan tidak dilakukan blower, ya ibu merasakan ke belakangnya kok nggak selancar kalau setelah dilakukan blower gitu. Jadi eh, alat Care ini sangat-sangat membantu sekali untuk beberapa penyakit. Dan terakhir ini juga eh, kami yang melakukan terapi istri saya di luar kota, di tempatnya tante kami, dan tante kami mempunyai masalah di saraf kejepit di tulang belakang karena habis kecelakaan. Kemudian dilakukan terapi 2 hari, 3 hari, ternyata itu sangat-sangat membantu dan kabar dari istri saya eh, sembuh. Bahkan sekarang kan dia membeli alat Care yang klasik itu KB. oh, siap. Oke. Kemudian Ya. saya juga mungkin nanti akan tanya ada beberapa case kalau misalkan eh, punya sakit benjolan di bawah telinga itu seperti kelenjar getah bening atau apa saya adik kami tapi pada saat dilakukan blower dengan Care itu merasakan kesakitan apakah itu eh, reaksi positif atau apa eh, itu Iya. memang apa Mungkin ya Tata bisa menjawab yang sudah lama terapi. Silakan Tata. Kak Abi ini, Kak Abi aja lah. Oh, Tata Eh, aja. Ayo silakan. kalau pengalaman saya sih itu bagian dari bisa efek pertama karena itu kan dibuka apa ya peredaran darahnya kan ada yang tersumbat maka otomatis itu akan merasakan sakit dan nanti kalau rutin terus dilakukan seandainya dia rasain sakit Pak Rudi maksudnya dialihkan
udah dia kesakitannya udah nggak bisa ditahan, pakai yang itu ya dia yang kecil, yang satu gitu dan agak cukup jauh, dialihkan di sekelilingnya kepala itu daerah apa tuh, biar nggak terlalu kembali lagi, itu biar nanti langsung dan tidak sakit lagi. Juga bisa bagian dari detox. Ya, Wajar, terima Pak. kasih, Bu Ya, Tata. Ya. nggak salah lah Tata yang menjawab. Nah, eh, nah boleh Mbak Fitri jika ada pengalaman mengenai matanya, memang proses sih. Jadi apakah ada perubahan? Udah seminggu ya? Seperti itu. Kenapa? Putus-putus ya di sini. Ya, mengenai matanya bagaimana? Apakah ada perubahan? Sudah ada perubahan atau belum? Oh, iya kemarin sih pas iseng pegang bagian mata kiri yang glaukomanya udah akut tinggi itu nggak nggak sakit. Biasa sih sakit. Tapi ini kan sekarang kan jadi terapinya di-combine ya. Sebelum-sebelumnya itu kan dikompres pakai essential oil sama eye mask tiap malam. Itu lumayan. Terus sekarang ditambah lagi pakai Itera supaya siapa tahu kan lebih maksimal lagi. Nah, efeknya sih dari beberapa hari pakai terapi itu karena kan sehari 2 kali rata-rata aku terapi sih di blow di bagian mata kiri kanan gitu tuh sama bagian perut yang sesuai di itu ya di brosurnya itu di petunjuknya itu gitu sih yang dirasain nanti mudah-mudahan ya minus kayak gitu-gitu bisa berprogres ya. Ditunggu juga tips-tips dari teman-teman buat mata. Ya, kalau rambut diobservasi nggak? Maksudnya kerontokannya berkurang atau apa? Atau udah nggak rontok? Rambut, rambut belum sih, cuman memang sekarang kalau hair dryer eh, kayak itu. Terus juga kalau misalnya habis mandi kadang basah atau apa, ya udah pokoknya sekarang bagian rambut juga sering-sering di blow. Cuman belum ya karena rambut kayaknya rontok sih udah nggak terlalu ya. Tapi pengennya tumbuh ya, tumbuh yang baru atau Ya, apa gitu. baru seminggu ya, Gitu. Nov. Jadi mungkin ya sabar aja. Proses. Minimal Mm-mm. tapi mengurangi rontok awal-awal. Iya, terus sama nyobain ini apa? Kalau di muka ditarik-tarik gitu ya. Lagi nyobain juga sih. Oh ya. Oke. Kalau di muka itu cukup harusnya lumayan sih, jadi lebih kencang pasti. Iya, makanya lagi Sama nyobain. dipakai itu waktu ditarik-tarik sebelumnya disemprot pakai Iya, air yang sudah dikerahkan. Nah, iya, biar nggak gitu kering ya, tak Ya, disemprot air yang udah di blow ya. ya, jadi blow itu terus baru di apa? Di blow mukanya. Nah, ini yang terbaik nanti disimpan yang terakhir, Dokter Andono, seperti itu. Sekarang Indah dulu mungkin ya. Indah silakan ya mengenai yang syaraf kejepitnya. Buka video Indah kalau boleh, kalau bisa. Lagi bisa nggak Indah buka video? Nggak bisa ya? Sorry kok lagi nggak bisa. Oke, is okay. Ya udah kita langsung aja ke bintang tamu kita ya, Dokter Andono. Ih, iya dok, Oke, yang selamat terbaik malam. yang belakangan. Iya. Malah, Salam kenal. Saya dokter gigi. Sebenarnya saya mula memang menggunakan Citera itu awalnya itu saya diundang sama Bu Joyce. Ya, ajak ke Neo Soho. Kemudian pada saat itu memang saya ngalamin sendiri tangan kanan saya di jari tengah itu saya mengalami trico finger.
Jadi nggak bisa nekuk, karena profesi saya sebagai dokter gigi itu sering megang alat bor yang sudah 30 tahun saya lakukan. Nah, jadi saya sudah 6 tahun trigger finger itu menemani saya. Nah, kemudian saya sudah Sorry, 2 kali, berapa tahun dok trigger 6 fingernya? 6 tahun, Pak B. Oh, 6 Jadi tahun. trigger finger sudah 6 tahun. Dan itu Biasanya apa saya disuntik? sudah 2 kali. Disuntik Ya, saya sudah biasanya. 2 kali ke dokter saraf di Rumah Sakit Betsaida Gading Serpong. Nah, dengan dokter sarafnya itu sudah disuntik persis di ujung lapak jari sini. Itu penggunaannya pun dengan menggunakan USG. Itu sakitnya setengah mati. Sampai ya berasa kalau mau nangis ya nangis. Karena itu harus masuk ke dalam tulangnya. Jadi ke dalam antar sendi. Nah, itu hanya bertahan 1 bulan, kumat lagi. Dan kemudian dari situ 2 kali saya sudah suntik, dan dokter sarafnya sudah mengatakan bahwa itu adalah penyakit profesi. Jadi udah nggak mungkin hilang. Kecuali saya berhenti ngebor. Ya nggak mungkin. Berarti saya nggak berhenti, nggak bisa kerja. Nah, kemudian pada saat saya dipanggil ke Neo Soho sama Bu Joyce, saya lagi diajak cerita-cerita sama Pak Tatang, tangan saya diambil, di blow tangan saya. Hanya baru di blow sebentar, selesai di blow, saya ngerasakan kok enak ya tangan saya. Jadi saya hanya berpikiran coba saya lihat besok. Setelah besok pagi, ternyata benar-benar enak dan sakitnya kakunya itu jauh sekali berkurang. Nah, kemudian pada waktu itu juga istri saya juga ada benjolan. Saya tadinya nggak tahu itu benjolan apa, ternyata mungkin itu adalah limfoma. Ada benjolan di tangan, di lengan tangan kiri sini, cukup besar, sebesar kelereng. Nah, kemudian juga karena kita sama-sama merasakan ada perubahan. Jadi kami memutuskan untuk beli alat ini. Nah, saya bilang, karena saya dokter, saya harus coba dulu. Saya nggak mau langsung terapkan ke pasien. Jadi saya coba selama 3 bulan, dari sekarang ini sudah 3 bulan, saya pegang alat itu. Saya mencoba mencari pasien. Kami dapat 2 titik cukup besar. Satu ada di daerah Ciledug, Jakarta. Satu lagi di daerah Cirebon. Nah, pada saat kami melakukan pertama, itu memang di Ciledug dulu. Itu kami datang pertama itu mendapatkan 5 pasien stroke. Kami coba blow, yang membuat saya secara pribadi juga kaget, 5-5-nya itu boleh dibilang berubah. Jadi ada yang datang dengan menggunakan tongkat, jalannya susah, saya blow sekali, bisa jalan tanpa tongkat. Walaupun masih patah-patah ya, tapi sudah jalan. Saya sampai kaget. Ada yang tangannya tidak bisa bergerak, saya blow sekali, itu tangan langsung bisa naik sampai ke kepala, tangan kanannya. Ada lagi yang tangannya tidak bisa bergerak, saya blow sampai digodain sama teman-teman di situ. Coba nih ambil gelas, kasih gelas di depan agak jauh, dia bisa ambil. Saya kaget. Ya banyak lah yang stroke-stroke seperti itu. Makanya bagi saya, wah ini hebat sekali alat ini. Saya kembangkan kembali ke Cirebon. Di Cirebon lebih dahsyat lagi pasien-pasiennya. Saya datang pertama hanya ngobati keluarga istri di sana 5 orang. Besokannya saya biasa kalau ke Cirebon nginep 2 malam. Itu Jumat, Sabtu, Minggu kami di Cirebon. Itu besokannya itu kami bisa dapat pasien 15 dari tetangga-tetangga. Itu tapi Oh, memang masih kami bantu free. Kami bantu free karena saya mau uji coba dulu. Ada nggak betul perbaikan? Ternyata banyak sekali yang terjadi perbaikan. Besokannya berkembang lagi. Jadi sekarang ini kalau datang ke Cirebon itu bisa dapat itu sekitar 20 sampai 25 pasien pagi wow. sampai malam. Saya sampai kalau ke Cirebon itu pulang hari Minggu
yang rencananya mau pulang jam 5 sore itu bisa pulang jam 1 malam dari Cirebon ke Jakarta. Sampai berkali-kali seperti itu. Nah, kemudian saya punya 2 kasus yang benar-benar hebat. Satu, kasus seorang haji. Dia kepala masjid di dekat situ. Dia datang itu dengan menggunakan penyangga punggung. Nah, penyangga punggung ini dia sudah pakai selama 3 tahun ya. Dan dia sudah divonis oleh dokter bahwa pengapuran di tulang punggungnya dia itu sudah tidak bisa hilang. Jadi dia harus pakai penyangga kemana-mana karena dia tidak bisa nekuk. Ya. Kemudian dia tidur harus menggunakan papan. Dia tidak bisa tidur di kasur biasa. Kemudian dia tidak bisa sholat karena tidak bisa membungkuk dan lututnya juga tidak bisa nekuk. Jadi dia duduk kalau sholat. Nah, kemudian saya coba. Saya selalu kalau menerapi orang, saya hanya menyatakan, saya coba bantu ya. Kalau ternyata ada kebutuhan, ya Tuhan sendiri yang membantu melalui saya. Saya menyatakan seperti itu. Nah, ternyata haji itu saya blow sekali, itu kira-kira sekitar 40 menit. Saya blow dari tulang punggung semuanya saya blow. Setelah saya blow, dia bisa bilang, ini kok saya bisa nekuk. Wah, kaget saya. Pak, beneran nggak menyenangkan saya saja. Tidak, beneran saya udah bisa nekuk. Dia nunduk, bisa. Kaget saya. Sampai pada waktu dia pulang, dia bilang, Pak, penyangganya saya bawa pulang biasa, boleh ya? Nggak saya pakai. Oh ya, terserah Pak. Kalau Bapak merasa nyaman, berani, silahkan. Dia pulang jalan kaki, penyangga itu ditenteng. Tidak dipakai. Saya kaget. Wah, hebat juga nih orang. Besoknya saya suruh dia datang lagi untuk terapi kedua kali. Nah, saya datang ke tempat terapi itu jam 12 siangan. Ternyata orang tuanya dia mengatakan, kamu tahu nggak, tadi pagi tuh Haji sudah naik sepeda nganter cucunya. Saya bilang, gila, ini nggak salah ceritanya. Saya bilang, bener. Saya bilang, cepet deh panggil, saya mau dengar sendiri dari orangnya. Bener, dia datang. Beliau datang tanpa penyangga lagi. Terus dia bilang, Alhamdulillah Pak, saya sudah bisa sholat tadi pagi. Ibu saya sholat ke masjid tanpa kursi. Saya sudah bisa jalan bagus. Saya kemarin malam coba tidur pakai kasur. Gimana? Kenapa? Lim. Oh, Gitu. Ya, jadi benar-benar bisa terjadi penyembuhan. Nah, satu lagi yang saya baru saja dapat kabar kemarin malam. Jadi saya punya pasien anak umur 6 tahun. Anak ini dari dia lahir, pada waktu dia lahir, ibunya bilang pada saat dia keluar dari rahim itu kakinya dua-duanya nekuk sampai nempel ke dada. Dan sejak lahir itu sampai umur 6 tahun dia tidak bisa jalan. Karena ternyata setelah saya lihat, kakinya itu X, bentuknya X, tetapi X-nya itu benar-benar terlihat lutut itu tidak menghadap ke depan, tapi madepnya ke belakang, muter dia. Itu benar-benar saya lihat, dan itu saya sampai bingung, ini bisa nggak ya sembuh. Saya bilang kembali, Bu, saya coba bantu ya. Anak ini umur 6 tahun, tapi badannya kecil, hampir kayak umur mungkin 3 tahunan. Karena dia kalau jalan ngesot, pakai tangan. Jadi dia nggak bisa berdiri. Tapi anak ini sekolah. Untungnya ibunya bilang anak ini pede sekali. Jadi dia pada waktu sekolah pun digodain kayak apa dia nggak merasa kecil. Ibunya sudah bawa ke mana-mana sampai ke dukun tulang. Ditarik kakinya tetap tidak bisa berubah. Nah, kemudian saya terapi. 3 kali saya melakukan terapi sendiri. Setelah 3 kali itu bisa mulai berdiri. Dia mulai berdiri dengan posisi badannya agak sedikit membungkuk, kemudian kakinya sudah mulai napak. Tadinya nggak bisa napak kakinya. Jadi dia kakinya udah mulai napak, tapi agak sedikit gemeter kalau napak. Itu yang ketiga kalinya.
Nah, kemudian karena saya ada masalah, jadi alat tersebut saya tinggal di Cirebon. Saya tinggal ke keluarga istri, saya bilang tolong dilanjutkan. Nah, akhirnya dilanjutkan sama keluarga istri. Seminggu itu dilakukan 3 kali, per 2 hari sekali dipanggil anak itu. Dan kemudian ini sudah 1 bulan, jadi kalau dihitung mungkin sudah 15 kali terapi. Kemarin sore saya dapat videonya, saya sampai terkaget-kaget. Kakinya sudah lurus dan anak ini sudah bisa berdiri. Oh ya, Sampai kaget saya. serius. Bisa lurus. Ya, saya sampai kaget. Nanti Lurus. saya kirim ya Pak fotonya. Saya Iya, benar-benar iya. nggak Ya, nyangka. saya nggak nyangka, Pak. Serius. Oh Bisa ya? kelihatan lurus. Yang tadinya Oh, aku benar-benar nggak ngerti. nempel. Nah, saya pikir nggak bisa lurus. Tapi dia bisa lurus, saya sampai kaget. Dan dia udah bisa berdiri sendiri sekarang. Saya dikirimin videonya sampai mau nangis, saya nangis. Saya bilang, enggak nih, kok bisa begini? Benar-benar anak itu bisa udah mulai berdiri, pegangan kursi, dia berdiri, kakinya itu kelihatan lurus. Dari foto itu kelihatan lurus. Nanti akan terlihat, Pak, perbedaannya. Benar-benar, ini suatu kayak mujizat ya mujizat. Gitu. Benar-benar saya sampai, wah gila ya, ini alat nggak main-main. Kita nyebutnya tongkat ajaib Pak sekarang. Benar, itu benar-benar apa ya, sesuatu yang aja hebat. ya? Iya dok. Pakai yang merah. Ya, iya, pakai yang merah. Jadi saya hanya punya merah. Dan itu merah saya ada di Cirebon sekarang. Dan itu sebenarnya saudara saya sampai juga bilang, gila ini mamahnya sampai kaget-kaget. Udah bisa lurus dan kelihatan banget dari foto tuh kelihatan banget kaki itu tidak bengkok lagi gitu enggak. Ini sayangnya pakai kameranya ini, soalnya ada di handphone ini foto itu. Saya baru dapat kemarin sore waktu saya kemarin ada klien, saya itu ya dengan itu saya closing kemarin satu, itu dapat video itu saya buka di depan klien, saya tunjukin, nih Bu hasilnya Bu, kaget kliennya juga, kok bisa ya dok? Nah, saya nggak tahu, atas yang menentukan. Saya selalu ngomong begitu. Kalau saya bisa nyembuhin orang, atas yang melakukan, Bu. Bukan saya. Saya hanya perantara. Ya, kira-kira itu sih dua kasus yang benar-benar bagi saya kasusnya nggak main-main. Gitu. Hanya dengan menggunakan klasik, saya bisa mengubah orang. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau tanya sama Ibu Tata. Itu di Semarang, kalau boleh tahu, Romo Koko itu paroki mana, Bu? Parokinya kalau terakhir beliau tugas itu di Temanggung. Nama parokinya lupa, di Temanggung, tetapi karena beliau sakit, jadi sementara ini purna tugas dulu. Sekarang tinggalnya di Provinsialat MSF di Guntur, dokter. Oh, oke. Nanti Soalnya dalam waktu dekat, ya, kalau mau ketemu bisa nanti saya ya kita atur waktu. Nanti saya sampaikan ke Romo Koko, pasti beliau sangat-sangat senang. Atau kalau enggak saya nanti izin ke beliau untuk berikan nomor beliau ke Bapak gitu. Boleh juga, monggo. Oh, saya Katolik kebetulan, Bu Data. Ya. Saya sering jarang. Nah, kebetulan ini saya mau dapat tantangan, tapi belum tahu ya kapan gitu. Nah, itu tantangannya itu yang memang arahnya ke arah Semarang. Jadi nanti coba kalau memang saya ke arah Semarang, orang istilahnya kan ini kan juga bisa menjadi testimoni buat pasien saya yang mau diarahkan ke Semarang ini gitu. Ya dokter, silahkan. Ya senang hati nanti saya bisa mengajak Bapak untuk bertemu dengan Romo Koko. Romo Koko itu kartunis. Dia ketika kami datang pertama itu dia langsung tak ukuranmu apa. Dia lalu buatkan spesial kaos untuk kami. Waktu itu cuma saya, terus saya kan karena kita tim ya, maksudnya saya merasa saya tidak sendiri, maksudnya ada Bu Meta, ada Pak siapa lupa itu
Pak Pius, Pak Pius itu kan terus langsung, Romo jangan buat saya boleh nggak mintain Meta sama Pak Pius. Terus dia cukup lama karena kan kaosnya itu kalau dia bikin tuh standarnya beliau, jadi kaosnya dari bahan bambu, serat bambu, jadi cukup mahal. Jadi lalu bikinkan buat kami begitu. Jadi silahkan dokter dengan senang hati, nanti kalau dokter kabar-kabari aja kalau ke sini, karena juga ada waktu bisa untuk bantu dokter ketemu dengan pasti dengan senang hati. Siap. Dan Terima kasih, Bu. semoga targetnya juga goal closing. Amin. Ya, Bu Tata itu luar biasa pokoknya pelayanannya. Jadi dia naik motor sejam kemana atau apa. Kemarin terapi terakhir orang, ke kayak itu, gitu. kemarin terapinya saya nekat pulang itu ke teman kami yang pensiun guru. Saya kerja di SD Sang Timur, teman-teman semua. Waktu itu kami tengok namanya Pak Hadi, beliau di Gubuk. Nah, ketika kami bareng-bareng itu saya kan alat itu selalu saya gendong kemana-mana, kata teman-teman. Ketika teman-teman godain saya itu, tak alatmu tuh selalu kamu bawa. Iya, aku gendong kemana-mana pakai ranselku itu kok. Lalu apa? Waktu kami berkunjung besok beliau Pak Hardi, dia 2 tahun pensiun dari SD Guru Sang Timur. Kami melihat kondisinya itu sangat membuat gitu ya. Dia di rumah ternyata sendirian, terus karena suami istrinya harus bekerja sebagai guru juga PNS, lalu anaknya 2 itu satu kerja harus laju dari Gubuk ke Jepara, yang satu di Steramis di sana. Lalu saya ketika saya mau mencoba menerapi, saya udah niat mau terapi, tetapi kan saya juga harus empati ke teman-teman, apakah waktunya cukup mengganggu apa tidak. Terus lalu kepala sekolah saya itu karena dia tahu manfaatnya Iteraker, karena beliau sendiri juga merasakan manfaatnya, sampai beliaunya suster saya itu closing 1 dokter dan teman-teman semua karena Iteraker itu. Lalu ibu bawa alatnya, saya bawa. Terus saya coba terapi, itu saya melihat yang awal itu telapak kakinya itu sangat cekung sekali, dokter. Kakinya cekung, lalu juga karena mungkin makannya asupannya kurang, karena setiap minum itu selalu batuk-batuk, terus lalu jadi kelihatan rangka ini, walaupun dia pakai baju itu kelihatan perutnya tuh sangat-sangat gak ada isinya gitu. Lalu itu menjadi buah pikiran saya. Lalu ketika saya lihat di jadwal nggak ada kegiatan hari Sabtu, lalu saya pulang kerja karena itu rata 12:30, saya nekat ke Gubuk naik motor ke sana. Lalu sampai sana saya tanpa berpikir panjang, tanpa memberitahu istrinya, ternyata beliau dikunci kalau di rumah, itu cukup memperhatikan. Lalu saya cari kontaknya dan puji Tuhan ketemu, terus saya bisa terapi Pak Hardi, dan puji Tuhan tuh dari hasil terapi yang pertama, dan itu menurut saya itu puji Tuhan karya Tuhan sungguh luar biasa, melalui terakhir baik di airnya maupun ngeblunya itu telapak kakinya itu sudah tidak terlalu cekung, dan sudah mulai nafsu makannya itu sudah lebih baik, dan minumnya juga sudah cukup sangat-sangat banyak gitu. Dan bonusnya juga saya juga akhirnya terapi juga ibunya tuh karena kegemukan sih, faktor kegemukan, jadi itu radang lututnya waktu itu, jadi banyak penyakit lain. Jadi ketika saya belum, dia bilang ketika saya pulang, pamit pulang, Mbak kalau ada waktu ke sini lagi untuk terapi. Nah, itu yang semoga saya punya nekat lagi untuk bisa ke Semarang sampai ke Gubuk lagi. Itu siap, keren, pelayanannya keren banget. Nah, jadi mungkin kita fokus. Nah, sekarang kita blower juga kita sharing. Jadi di Tera ada beberapa blower. Nah, itu yang tadi di-sharingkan itu blower merah kebanyakan, yang klasik.
Jadi harga klasik itu 5.250.000 itu sangat 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 murah. Karena apa? Bayangin yang tadi kita sharing dengan harga segitu bisa membantu orang dan itu kan bukan suplemen kan. Jadi yang klasik itu 2.000 sampai 3.000 jam seperti itu. Standarnya 2.000 3.000 jam pemakaian. Itu pun lebih juga tetap bisa dipakai. Kalau ada rusak tinggal ganti spare partnya. Itu sangat murah sekali. Blower ada tipe berbagai macam, ada yang merah yang paling murah, terus ada yang ungu. Ungu cantik penampilannya 9.750.000 dan itu ada menitnya 2 menit setiap 2 menit. Nah, nanti yang itu mungkin teman kita Joyce yang sharing tentang ungu. Nah, tapi saya pengen cerita tentang yang pro dan yang bio. Pro itu adalah yang blower yang harga 52.500.000. Waduh, kalau pikir juga dulu awal-awal diinin Pak Tatang, aduh mahal ya, ya wajar lah. Tapi ada harga ada rupa gitu kan. Harganya 52.500.000 tapi sangat-sangat powerful. Powerfulnya adalah ketika orang yang menurut saya kebutuhan ya. Kalau misalnya kita lihat ada orang kebutuhan, cancer, ginjal, dan dia nggak ada masalah mengenai uang, ya kita anjurkan beli yang bio dan pro. Atau masalah kaki yang berat kayak gitu, anjurkan beli bio dan pro. Karena dua alat itu akan menghajar penyakit. Ini pakai bahasa ini aja ya, menghajar penyakit dengan cepat. Jadi satu kali terapi itu akan kelihatan. Jadi waktu itu saya ke Bandung, ada orang yang masalah kaki. Nah itu kelihatan banget pas, apalagi kalau kunciannya kalau di masalah kaki gitu ya. Dia pakai bio dulu, kemudian pakai pro. Jalannya tuh sebelum dan sesudah terapi kelihatan. Jalannya jadi lebih cepat gitu kan, lebih ringan. Dan ada yang bilang, aduh ini adalah dia pencinta alat kesehatan. Jadi semua alat kesehatan biasanya dia beli. Nah, ketika dia nyoba yang bio dan pro, dia bilang begini, ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang satu kali terapi itu hasilnya signifikan. Kan begitu. Jadi yang lain juga bagus, tapi kalau yang hasil signifikan satu kali terapi ya bio dan pro kayak begitu. Gitu. Wah, dokternya pergi sebentar doang kali ya. Nah, Kita berbunyi. ya. Nah, mungkin teman-teman kayak yang lain, mungkin Bu Joyce ada yang warna ungu, boleh sharing demennya gimana atau apa? Silakan Bu Joyce, bisa tentang yang ungu, yang premium plus. Ya, malam kok. Tentang Premium Plus ya, itu bagus banget alatnya. Jadi saya sih jatuh cinta banget sama si Ungu karena enteng. Selain enteng, terus dia tuh ya tiap 2 menit itu berbunyi. Jadi di pemakaian, jadi kan saya belinya memang klasik yang merah. Nah, terus habis itu saya dapat Freedom Point, saya tukarkan BioLite dengan si Ungu. Nah, dengan si Ungu, saya jadi tambah apa ya? Tambah semangat terapi orang dan ya udah hampir Juni, Juli, Agustus ya 3 bulan sama lah, 3 bulan, 4 bulan. Ya sudah banyak membantu orang dengan si Ungu itu. Jadi kasusnya sih nggak sehebat si dokter. Dokter kasusnya memang karena dokter mungkin kasusnya lebih berat ya dia. Jadi kalau saya kasusnya ya trigger finger, terus abis itu ya itu tukang bajai saya langganan juga saya obatin semenit udah kerasa. Itu amazing. Terus ada ibu-ibu teman gereja pun juga dia ketiban cucunya 80 kilo sampai tulangnya itu sampai nonjol ya. Nah, itu saya terapi sehari aja, sekali aja itu biasa dia pakai salep merek Cina apa gitu buat panas-panas. Nah, itu di terapi pertama dia udah nggak perlu pakai lagi. Nah, terus abis itu terapi kedua, ketiga
wah udah enak banget. Bahkan saya lihat kayaknya udah nggak nonjol lagi tuh tulang. Cuma sayangnya waktu pertama saya nggak foto ya. Jadi kelemahan saya karena saya terapi sendiri lupa ini lupa foto. Jadi saya kalau terapi di rumah itu banyak yang miss gitu. Nah, terus ada juga ya dengan si Ungu tuh saya bisa terapi orang sampai sejam itu kuat sih. Nggak, tapi nggak kayak dokter 2 jam setengah pakai pro. Itu mah keterlaluan kemarin. Ya dok ya. Ya, Jadi betul. itu benar-benar hebat sih, yang orang pro pakai 2 jam itu hebat. Karena si Ungu aja tuh ya orang udah banyakan sih udah nggak kuat ya dengan kecepatan 3 itu udah panas banget gitu. Jadi terus yang terakhir bersama teman saya Yois, sahabat saya itu kita ke oma-oma yang jalannya juga tadinya susah, terus ngangkat tangan susah, saya blow kaki tangan gitu terus amazing sih memang tiba-tiba dia jalan jadi lincah terus tangan dia bisa putar-putar gitu jadi memang si Ungu ini eh, apa ya ringan manis cantik dan dibawanya tuh kayak kita bawa pianika ya jadi eye catching sih jadi kalau saya bawa tuh orang-orang juga lihat gitu. Bahkan teman saya Yois saya racuni juga ketika redeem point dia mau apa mau redeem klasik saya bilang jangan-jangan udah Ungu aja pasti kamu jatuh cinta dan akhirnya dia juga jatuh cinta dengan si Ungu gitu. Siap, keren. Nah, tapi perbedaan menyolok antara ungu dan merah itu dirimu bisa bedain nggak? Gitu. Eh, Maksudnya eh, perbedaannya apa gitu? Maksudnya, ya beratnya kan ya ada timer kan mungkin ya, berat. mungkin Benar. dari beratnya ya. Beratnya tuh jadi beda banget ketika biasa pakai merah terus pegang ungu tuh beda banget Enteng. gitu. Enteng banget. Terus ya itu ya ininya mungkin yang Menitan. ya menitannya itu yang kita bikin kita jadi sadar bahwa kita tuh udah Udah 2 menit ganti. tuh. Heeh, kalau enggak tuh kita jadi bingung ini kita udah berapa menit sih tadi. Kalau Kalau biasa kan saya hitung. kalau saya sih pakainya biasanya kayak klasik kalau terapi pakai itu, pakai alarm. Jadi makanya saya jarang testimoni karena HP saya buat alarm. Oh, Iya. Oh, Jadi menitin mana yang perlu banyak umpamanya kalau di punggung yang tulang belakang itu saya 5 menit. Terus yang lainnya sih 2 sampai 3 menit gitu, Kak. iya ya bisa sih. Cuma kalau saya hitung dalam hati ya. Cuma kalau diajak ngobrol ya lupa tadi sampai mana ya. Gitu. Nah, Ya. tapi dengan si Ungu sih ya jadi udah tahu kira-kira oh ini kayaknya udah 3 kali bunyi gitu. Jadi udah cukup lah gitu. Jadi memang kehebatan Ungu dan ternyata ketika saya terapi Ungu malah lebih cepat orang closing Ungu gitu daripada si merah karena mungkin ngelihat saya juga enak megangnya cepet kan terus warnanya bagus ringan terus nggak perlu nyambung-nyambung jadi ya itu ungu memang ya andalan saya. Jadi ketika pegang merah lagi kayak kagok lagi gitu. Tapi nggak tahu ya secara panas sih merah kayaknya lebih panas ya menurut saya gitu merahnya gitu. Tapi sih tetap ungu ya tetap cinta ungu lah. Belum nyoba yang abu-abu soalnya. Enak, ah, lebih lebih enteng nah, lagi. Lebih boleh dong. Ya, si Tata udah pakai yang abu-abu kan. Coba cerita yang abu-abu itu bedanya sama yang ungu itu gimana? Dia ungu belum nyoba masalahnya. Yang udah abu-abu itu udah ungu, udah 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 uniknya waktu baksos oh, waktu itu di ya. kapel, ya Ya, di kapel pokoknya waktu bedanya sehari. yang abu-abu itu gimana? Yang premium. Silakan Tata. Kalau yang premium itu lebih dari suaranya itu lebih halus dibandingin yang 2 produk klasik sama ungu itu. Lalu kalau dari apa enteng lebih enteng lebih enteng lagi dan kayaknya panasnya itu sinarnya lebih lebih bagus lah lebih lebih apa ya merasakan orang tuh cepat merasakan efeknya ke sebagian sakitnya gitu kok kalau yang
dari yang Nah, saya tanya. Bu Meta yang punya abu-abu tuh yang perineum. Untuk merah Iya, memang lebih panas, tapi iya, abu-abu daya sentornya lebih kuat kayak gitu. iya. Jadi aku pernah dengar sharing dari Bu Meta kayak semacam panasnya kayak menyebar kayak gitu. Iya. Kayak gitu di situ. Nah, nah Bu Meta nggak bisa ini buka dikit. Buka dikit apa coba? Dia ngapain sih? Buka dikit. Ngapain? Sama suaminya. Oh, Oh iya, abu-abu nggak gitu panas emang. Ah, Diva siapa ya? Oh, gitu. Nah, itu oke. Nah, mungkin sekilas dokter lagi boleh yang pro boleh sharing. Waduh. Itu saya megang Pro, memang ini baru dipinjemin, saya belum punya Pro. disegerakan Tapi dok. ya amin Bu. Saya memang lebih 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 bagus lah ya Pro ya, bagus. Saya kemarin ini 2 hari, Senin dan hari Minggu dan hari Selasa kemarin, saya istilahnya sama nih, saya selalu dapatnya tantangan-tantangan yang aneh-aneh. Ini ada orang ya cukup kaya lah ya, dia minta saya, dia bilang, kalau saya sembuh, semua barangmu tak beli. Dia Wow, ngomong gitu. Saya keren. bilang, bener ya? Ya, gitu. Kemarin Minggu kita terapi sekali, dia masih belum ada berasa. Ini mungkin coba untuk pengalaman Bapak yang tadi nanya benjolan di belakang telinga. Saya ini ngilangin benjolan pasien saya ini banyak Pak. Di tangan banyak, di paha banyak, di punggung banyak. Terapi pertama nggak kena. Dia bilang masih kelihatan. Oke, saya bilang. Itu memang waktu yang pertama istri saya yang lakukan. Nah, terapi kedua kemarin hari Selasa, saya penasaran. Sini saya yang kerjain. Nah, itu benjolan banyak, memang betul banyak. Yang di paha dulu pertama, saya blow pakai Pro, itu pahanya benjolannya saya tarik, saya regangkan, saya sinar, saya blow. Setelah selesai berapa lama, saya saya ucak-ucak itunya benjolannya. Berapa kali saya gituin, terus saya regangin lagi, saya blow lagi, saya ucak-ucak lagi. Kita kira memang cukup lama ya. Itu satu benjolan itu mungkin sekitar ya 10 sampai 15 menit saya kerjakan. Selesai, saya lihat hilang. Dari mata tuh nggak kelihatan. Dari benar-benar retak dengan kulitnya. Terus saya bilang, Pak, coba diraba pelan-pelan, jangan ditekan, diraba dulu. Hilang nggak? Dia bilang, dia ketawa. Hilang lu, katanya. Gile lu, hilang, katanya. Saya bilang, bener kan Pak, hilang kan? Ya. Tapi kalau Bapak tekan, berasa Pak di dalam masih ada. Itu mungkin nanti bertahap. Tapi kalau secara klinisnya, secara matanya itu udah hilang. Ini tangan. Katanya. Tangannya banyak loh, bener banyak. Saya gituin lagi semuanya. Hilang. Jadi, tapi memang betul Pak, pada waktu di blow, dia kesakitan. Tapi begitu sakit, saya geser lagi sedikit. Tapi tetap sambil saya geser blow-nya, saya ucap si benjolan itu. Gitu. Terus kalau dia udah mulai nggak sakit, saya regangin lagi, saya blow lagi. Dia kesakitan lagi, saya geser lagi dikit, saya ucap lagi. Itu kemarin dia keluhannya di pundak, sakit, benjolan banyak, kemudian low back pain, kemudian di kaki juga sakit semuanya. Tapi itu semuanya saya bilang, kemungkinan Bapak pegel-pegel ini karena benjolannya Pak, kebanyakan. Benar banyak sekali benjolannya. Nah, setelah saya terapi semuanya, sampai 2 jam, hampir 2,5 jam Bu, saya nerapi dia. Begitu selesai, saya belum ngomong apa-apa, terus dia bilang, Dok, hari Kamis dokter balik lagi, nerapi saya terakhir. Kalau betul ini benjolan hilang, saya beli banyak. Saya beli banyak, karena dia punya 4 Panti Werda. Saya taruh di Panti Werda. Oh ya, boleh, silakan.
Saya bilang. Dia benar-benar bilang begitu. Terus setelah itu dia ngomong, saya ambil sekarang yang merah dulu, buat saya mainan. Dalam hati saya orang kaya, ya, buat mainan dok katanya. Oke, mainan Besok bagus. saya sendiri, gitu. Bener Pak, ya. Dan saya bilang kan, memang saya rencananya besok ini Sabtu Minggu saya berangkat ke Purwokerto. Jadi saya hanya Kemis terakhir terapi dia, bisa balik lagi mungkin Selasa, gitu. Terus dia bilang ya udah nanti selama dokter pergi saya mainan pakai yang merah. Pak, saya nggak bawa yang merah Pak, saya bawa yang ungu. Saya bilang saya bawa ungu, saya bawa pro. Saya bilang gitu. Nanti itu nanti katanya. Benar ya Pak? Ya, saya bawa bio juga Pak. Ya, nanti. Itu pada mertuanya udah bilang, yang bio bagus, saya mau yang bio. Ya nanti Mam, katanya. Nanti tunggu dulu Kemis, katanya. Ya, oke, saya tunggu ya Pak Kemis ya. Ya, akhirnya dia ngomong gitu. Dia cepet, berapa yang bio, yang merah? 5.250.000. Nomor rekeningmu mana sih? Langsung dibayar. Terus saya bilang, ini saya nggak bawa yang merah. Saya nggak bawa yang merah. Ini saya bawa merah bekas yang saya pakai. Nggak apa-apa, tinggal dulu. Nanti Kemis bawain yang baru, tuker. Oh ya, boleh Pak. Jadi merah saya itu ditahan dia. Nanti Kemis baru tuker. Jadi benjolan-benjolan bisa hilang. Bisa hilang. Bener-bener. Tapi caranya itu saya ajarin gitu. Saya nggak tahu ya. Kemarin juga istri saya kan ada benjolan. Kita ngeblownya gitu. Kita regangkan dulu. Kita blow. Habis di blow, kalau dia udah mulai kesakitan, baru kita ucak. Ucek-ucek gitu. Jadi dia lebih gampang lunak. Dan itu betul-betul berhasil. Banyak Bu, benar-benar nggak main-main. Di tangan, sampai di ketiak, terus di dengkul, di belakang, di betis, sampai di paha, belakang, banyak di punggung ada. Dan itu kemarin dalam waktu 2,5 jam itu hilang. Boleh dibilang 90% benjolannya dia hilang. Jadi dilihat secara mata tuh nggak kelihatan. Tangan juga dia bilang, iya ya, kok nggak kelihatan ya? Iya Pak, tapi kalau Bapak raba, betul masih ada. Tapi kalau dilihat secara mata udah nggak ada. Makanya dia langsung bilang, oke, Kemis stok terakhir. Gitu. Ya moga-moga lah Bu, akan saja kalau besok Semuanya laku. berhasil. Ya, makanya. Boleh Ya. sedikit sharing untuk benjolan saya. Pertama di sini benjolan sampai sekarang saya udah nggak ada. Jadi benjolan itu saya kalau di depan komputer karena kan saya admin ya, jadi ngetik tuh nonstop. Nah itu kalau udah pegel di sini benjolan itu gede dan itu narik sampai ke belakang. Dan itu nggak tahu kenapa bisa terus-terusan nggak hilang-hilang benjolan itu udah berapa tahun. Saya terapi itu fisioterapi yang disetrum itu segala macam di TENS itu di apa infrared itu hanya menghilangkan di saat itu. Jadi ya udahlah dirasain aja hanya pakai balsem gitu. Tapi pas kemarin terapi itu pertama kali tiba-tiba ini agak melunak benjolannya. Dan sampai sekarang itu saya udah nggak pernah ngeblow lagi. Itu cuman 4 kali. Tapi itu terakhir itu cuma 5 menit udahlah gitu. Sampai sekarang udah nggak ada sama sekali hilang. Dan saya udah nggak ngerasain sakit sampai sini gitu. Itu emang ajaib banget obat itu. Iya, keren, keren banget. Oh ya, teman-teman mungkin untuk yang direkam kita stop sampai di sini. Nanti kita lanjut setelah nggak direkam kita boleh sharing-sharing lanjut. Yang mau lanjut lanjut, yang udah silakan. Terima kasih teman-teman atas sharingnya ya. Ini adalah sharing pengalaman kita masing-masing dan sangat luar biasa ITERA. Jadi kita mau berbagi manfaat. Akhirnya ya closing karena manfaatnya apalagi yang merah itu sangat-sangat luar biasa. Ya sebetulnya yang pro atau apa juga sangat-sangat luar biasa. Semua ada harga, ada barang seperti itu dan sangat bagus sekali. Thank you. Mungkin kita ini akan dilakukan secara rutin. Nanti kita topik bahas apa. Yang penting Zoom meeting pun juga apa. Yang penting jadi kita makin merekat lah satu sama lain. Pakai lem gitu ya. Oke. Thank you.